Halo Ces, di mana wae kalian berada? Apa kabar? Cagerte. Baru-baru ini, masyarakat Seoul, Korea, dibuat gempar oleh berbagai laporan mengenai teror brutal yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tampaknya terorganisir rapi. Anehnya, mereka bukan berasal dari kalangan gangster ataupun preman, melainkan orang-orang biasa yang bertindak seolah kerasukan. Kekuatan mereka tampak tidak wajar untuk ukuran manusia normal. Mereka menyiksa serta menculik warga secara acak, kerap melakukan ritual ganjil di tempat terbuka, bahkan pihak kepolisian pun kewalahan menghadapi situasi tersebut. 경찰 생활 30년 동안에 일들이 계속 일어나니까 Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu atuh Akang Teteh. Kisah ini kemudian membawa kita kepada seorang polisi yang juga bekerja sebagai calo yang sedang mengantar kliennya ke sebuah perusahaan jasa bernama Holy Night. Berbeda dengan perusahaan detektif swasta pada umumnya, Holy Night bergerak di bidang pengusiran roh jahat atau perburuan makhluk gaib yang sudah berada pada level standar syaitan internasional. Klien itu menjelaskan bahwa putrinya menghilang secara misterius beberapa hari sebelumnya. Pihak kepolisian sebenarnya sudah menurunkan 3 detektif terbaik untuk melakukan penyelidikan. Namun, alih-alih menemukan petunjuk, ketiganya justru ditemukan dalam kondisi kritis setelah diserang oleh orang-orang berpenampilan aneh. 취약과에서 출동했는데 우리 애들은 다 당하고 우리 수진 꼭 좀 부탁드립니다. 믿으셔도 됩니다. Pemimpin Holy Night bernama Bawo. Selain dikenal sebagai pemburu roh jahat, ia juga menjadi sosok yang sangat ditakuti oleh para penjahat. Bawo terkenal tangguh dalam perkelahian, tidak pandang bulu, dan memiliki banyak koneksi dengan tokoh-tokoh penting di dunia permafiaan, bahkan menjadi salah satu pihak yang memiliki pengaruh di lingkungan kepolisian. Karena reputasinya yang hampir tidak pernah mengecewakan, Bawo selalu memasang tarif tinggi yang harus dibayar tunai di muka oleh para kliennya. Setelah sang calo menerima bagian komisinya, Bawo memerintahkan 2 asistennya untuk segera bersiap menemui salah satu informan terpercaya mereka. 일반 사람들은 Bersama Kim yang bertugas sebagai kameramen dan Saron yang merupakan ahli spiritual, mereka mendatangi sebuah klub malam yang tembok luarnya dipenuhi tulisan menyerupai mantra. Berdasarkan informasi dari sang informan, Bawo menyadari bahwa tempat tersebut digunakan sebagai markas sekte pemuja iblis, dan anak lainnya termasuk di antara orang yang akan dijadikan tumbal dalam ritual mereka. Setelah menghajar penjaga di pintu masuk, mereka langsung dihadang oleh penjaga lain yang tampaknya telah kerasukan sepenuhnya. Hal itu terlihat dari mata mereka yang memerah menyala serta tubuh yang mengeluarkan asap hitam. Saron bersiap mengusir iblis dari tubuh anak lain tersebut, sementara Kim diminta terus merekam kejadian. Bawo pun langsung menghajar para penjaga itu tanpa ampun, bahkan sampai terlihat percikan api keluar dari tangannya. Saron kemudian memulai ritual pengusiran dengan menempelkan tangannya pada kening korban, agar bisa berkomunikasi dengan iblis yang merasukinya. Setelah mengetahui nama dan asal-usul makhluk tersebut, ia menggunakan cermin khusus yang telah diberi mantra, hingga akhirnya berhasil menyelamatkan anak lain itu. Setelah situasi terkendali dan para anggota sekte kembali sadar, Bawo menyuruh Kim menangkap mereka dan menyerahkannya kepada pihak berwajib. Kim sempat terkejut ketika menemukan tato berbentuk bintang aneh di leher masing-masing anggota sekte, membuat Bawo menduga bahwa tanda itu adalah simbol keanggotaan kelompok mereka.
Keesokan harinya, Bawo menelepon kepala panti asuhan untuk memberitahu bahwa ia baru saja mengirimkan sejumlah uang. Sebelum menjadi orang sesukses sekarang, Bawo dahulu merupakan anak terlantar yang dibesarkan di panti tersebut. Sebagai bentuk rasa terima kasih, ia rutin menyumbangkan penghasilan dari pekerjaannya untuk membantu kebutuhan anak-anak serta pembangunan panti. Pada saat itulah, Sharon mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, iblis atau roh badek yang belakangan mereka hadapi tampaknya termasuk iblis kelas menengah ke atas, yang biasanya menciptakan kekacauan besar bagi umat manusia. Karena itu, sebelum semuanya menjadi terlambat, mereka harus segera menemukan pemimpin sekte tersebut. Beralih kepada seorang psikiater cantik bernama Jungwon. 5 tahun setelah kematian ibunya, Jungwon bersama adiknya yang bernama Anso memutuskan pindah dan membeli sebuah rumah di daerah pedesaan yang terpencil. Selama 5 tahun tersebut, Anso mengalami depresi yang sangat berat hingga membuat kondisi mental dan emosinya menjadi tidak stabil. Walaupun berbagai pemeriksaan medis selalu menunjukkan hasil yang normal, kenyataan itu bertolak belakang dengan sikap serta keadaan yang ia perlihatkan sehari-hari. Berbeda dengan pasien pada umumnya, kondisi Anso justru tampak seperti seseorang yang kerasukan makhluk tak terlihat. Karena itulah, seorang dokter menyarankan Jungwon untuk mencari bantuan orang pintar agar dapat menangani penyakitnya. Akibat perilakunya yang kian tidak terkendali, Anso harus dirawat di ruang isolasi terpisah dengan tubuh terikat pada ranjang. Saat Jungwon memantau kondisi adiknya melalui kamera CCTV, ia iseng menelusuri berbagai artikel tentang eksorsisme dan fenomena spiritual yang belakangan ramai terjadi. Pencarian itu akhirnya membawanya kepada situs milik Holy Night yang dikelola oleh Bawo dan timnya. Karena masih meragukan reputasi Holy Night, Jungwon kemudian berkonsultasi dengan dokter kepala rumah sakit yang juga seorang pendeta taat bernama Marco. Marco menjelaskan bahwa bagi kalangan medis, memang sulit mempercayai sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Namun berdasarkan pengalamannya, ada beberapa pasien yang benar-benar mengalami gangguan secara rohani. Ia juga menambahkan bahwa Bawo, pemimpin Holy Night, adalah teman lamanya yang cukup dapat dipercaya. Sementara itu, Bawo dan timnya yang baru saja kembali setelah menelusuri petunjuk tentang tato tersebut, merasa terkejut ketika Jungwon tiba-tiba muncul di hadapan mengetnya. Jungwon menjelaskan bahwa adiknya sudah lama menderita penyakit serius dan Marco menyarankan agar Holy Night menangani kasus itu. 제 동생이 만약 최 반장 소개로 오셨죠? 아니요, 저는 마르코 신부 소개로 오셨어요? Namun begitu mendengar nama Marco disebut, Bawo langsung menolak permintaan tersebut. Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi antara Bawo dan Marco, tetapi Jungwon tetap yakin bahwa Holy Night dapat menolongnya. Sebelum pergi, ia menyerahkan sebuah flash disk berisi rekaman Anso saat kerasukan kepada Sharon sambil memohon agar mereka bersedia menyelamatkan adiknya. 신경정신과 찾으시면 됩니다. 제가 신경정신과 이거 제 동생 부탁드립니다. Setelah kembali ke rumah sakit, Jungwon menemui Marco untuk menanyakan alasan mengapa Bawo tampak begitu bencinya. Marco kemudian menjelaskan bahwa 40 tahun silam, Bawo dan Marco sama-sama berasal dari panti asuhan yang sama. Perbedaannya, Bawo sejak kecil memiliki kekuatan fisik dan kemampuan supranatural yang lebih dari orang biasa, sehingga mampu mengusir roh jahat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan hidup masing-masing, tetapi tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu membiayai panti asuhan agar terus berjalan. Namun, suatu hari terjadi peristiwa tragis ketika salah satu anak panti kerasukan iblis ganas yang kemudian membantai hampir seluruh anak-anak serta para pengurus panti. Bawo pun dihantui rasa bersalah karena merasa gagal melindungi mereka. Sementara itu, Marco, yang saat itu sudah menjadi pendeta, berada dalam dilema dan akhirnya memilih menyembunyikan kebenaran tersebut karena tidak ingin pihak gereja menutup panti asuhan mereka. 사라져버렸네. 운 줄만 알았던 바오는 기적처럼 살아나.
어제 오셨던 그 예쁜 선생님 영상 한번 보시. Untuk meluruskan keadaan, Marco akhirnya mendatangi Bawo dan sekali lagi menyampaikan permintaan maaf atas peristiwa tragis yang terjadi beberapa tahun silam. Ia menegaskan bahwa tindakannya saat itu sama sekali bukan karena niat buruk, melainkan demi agar panti asuhan tetap bisa bertahan. Selain itu, Marco juga memohon agar Bawo bersedia membantu Jungwon atas dasar kemanusiaan tanpa membiarkan rasa bencinya kepada Marco memengaruhi keputusan tersebut. 그래도 그 친구 동생이 저는 아직도 날 원망하고 있다는 거 알고 있네. 날 용서하지 못하더라도. Sementara itu, tanpa sepengetahuan Bawo, Kim dan Saron diam-diam memutar flashdisk yang berisi rekaman Jungwon. Dari rekaman tersebut, apa yang selama ini diceritakan Jungwon ternyata benar adanya. Kondisi yang dialami Enso memang tampak berkaitan dengan gangguan roh jahat. Hal itu terlihat dari berbagai perilaku tidak wajar yang ia tunjukkan, termasuk sejumlah fenomena aneh yang selalu menyertai dirinya. Setelah memikirkan semuanya sepanjang malam, hati Bawo akhirnya melunak dan ia memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan bersama Kim dan Saron. Pada suatu malam, iblis yang merasuki Unso mulai bertindak lebih berani hingga membuat salah satu kamera pengawas rusak. Namun yang lebih membuat Kim khawatir adalah fakta bahwa pada hari pertama Jungwon membeli rumah tersebut, ada seorang teknisi CCTV yang disewa oleh pemilik lama untuk melakukan perbaikan. Dan pria itu juga memiliki tato berbentuk bintang di lehernya. Malam berikutnya, Jungwon dipanggil ke kantor untuk melihat temuan mencurigakan tersebut. Ternyata bukan hanya teknisi CCTV saja yang memiliki tanda itu. Para pemuja iblis tersebut rupanya terus memantau Unso dimanapun ia berada. 2 perawat di rumah sakit juga memiliki tanda yang sama. Bahkan petugas kurir langganan mereka pun ternyata merupakan anggota sekte tersebut. Saron menambahkan bahwa para pemuja iblis sering memanfaatkan orang dengan kondisi jiwa yang kosong atau rapuh sebagai medium untuk memanggil raja iblis demi menciptakan dunia mereka sendiri. Para penganut sekte sesat ini mampu merasakan keberadaan orang yang jiwanya sedang terganggu, seperti kondisi yang dialami Unso saat ini. 이미 사람이 아닌 악마에 가까운 자들입니다. Karena semua kejadian tampaknya bermula sejak Jungwon pindah ke rumah barunya, Saron mulai curiga bahwa rumah tersebut menyimpan sesuatu yang tidak beres. Mereka pun memutuskan untuk membawa Unso pulang dan melakukan ritual pengusiran di sana, tepatnya di kamar tempat pertama kali ia mengalami kerasukan. 우리 어디서 나타날지 모르니까. Bawo dan timnya segera mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual tersebut. Setelah Unso diikat di kursi, Saron membuat lingkaran dari garam dapur di sekelilingnya karena garam dipercaya dapat menahan aura jahat agar tidak menyebar. Tahap pertama dalam ritual eksorsisme adalah memaksa iblis yang merasuki korban untuk mengungkapkan namanya. Sebab pengusiran hanya dapat berhasil jika nama asli makhluk tersebut diketahui. Ketika cara niger dengan bambu koning tidak membuahkan hasil, Saron mencoba menggunakan cermin khusus yang telah diberi mantra agar iblis itu terpaksa berbicara. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Iblis tersebut malah tertawa sambil memecahkan cermin itu, lalu mulai melantunkan mantra yang membuat seluruh rumah mendadak gelap. Menyadari bahwa mantra itu digunakan untuk memanggil para pengikutnya, Bawo segera memeriksa seluruh rumah untuk memastikan keadaan. Dugaan itu benar. Setelah menjatuhkan seorang penjaga hingga tak berdaya, muncul penjaga lain dengan jumlah yang jauh lebih banyak, memaksa Bawo bertarung di lorong rumah yang sempit.
Sementara Bao berusaha menaklukkan penjaga terakhir, iblis dalam tubuh Unso kembali bertindak dengan melafalkan mantra lain untuk melawan Saron. Mantra tersebut membuat tangan Saron melepuh dan merusak alat sensor vital yang terpasang. Bahkan, iblis itu berdiri dengan angkuh dan menantang Saron untuk beradu mantra. Untungnya, mantra balasan yang dilakukan Saron berhasil membuat Unso kembali tenang. Namun ternyata iblis itu belum benar-benar pergi. Tanpa disadari, ia justru berpindah dan berasuki tubuh Jungon, membuatnya mengamuk secara histeris. Ketika Bao selesai mengatasi para penjaga dan kembali ke kamar, ia langsung membantu Saron menolong Jungon. Dengan kenyataan bahwa berbagai metode yang dilakukan tak kunjung memberikan titik terang dan fenomena aneh terus bermunculan, Saron mulai menduga bahwa ada sesuatu yang menghalangi jalannya ritual pengusiran tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut, mereka menemukan bahwa seluruh dinding rumah ternyata dipenuhi tulisan mantra tersembunyi. Tanpa menunggu lama, Saron dan Bao segera menghapus semua tulisan itu. Namun ketika mereka kembali ke kamar Unso, iblis tersebut justru menyerang Bao dan membuatnya mengalami halusinasi. 네가 그 불쌍한 아이들을 다 죽게 만들었. Dalam bayangannya, ia melihat sosok iblis lain yang membisikkan kembali tragedi 15 tahun lalu di panti asuhan. Hal itu membuat Bao kehilangan kendali tanpa disadarinya. Sosok yang ia cekik dalam halusinasi tersebut sebenarnya adalah Saron yang berusaha menyadarkannya. Saron kemudian menggunakan 2 pisau tembaga tajam yang telah diberi mantra untuk menyerang, membuat iblis itu seolah kepanasan. Tidak mau kalah, iblis tersebut kembali melantunkan mantra sambil menghembuskan nafas dingin yang membuat seluruh rumah membeku. Dengan cepat, Saron menekan kepala Unso dan memaksa iblis itu menyebutkan namanya. Sementara Jungon yang melihat adiknya kesakitan justru mendekat. Dan saat itulah Unso tiba-tiba muncul di lorong rumah dengan posisi tubuh menghadap ke bawah seperti laba-laba. Dari urat wajah yang menonjol dan mata yang berubah hitam pekat, jelas bahwa iblis tersebut kini telah sepenuhnya menguasai tubuh Unso. Dan tiba-tiba, Unso menghilang entah kemana. Mereka pun memutuskan untuk berpencar mencarinya. Jungon pergi memeriksa rekaman CCTV, sedangkan Bao bersama Kim menyisir seluruh ruangan rumah. Dan ya, seseorang tiba-tiba menarik tubuh Kim hingga ke langit-langit, namun Saron berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Pada saat itulah Jungon menyadari sesuatu tentang pemilik rumah sebelumnya yang juga memiliki tato berbentuk bintang. Setelah proses pembelian rumah selesai, pemilik lama itu sempat berpesan agar mereka tidak masuk ke gudang dengan alasan ruangan tersebut belum sempat dibersihkan. Mendengar hal itu, Bao langsung menuju gudang untuk memeriksanya. Sementara itu, Unso semakin brutal menyerang Saron hingga membuatnya pingsan. Di sisi lain, Bao akhirnya menemukan sebuah pintu rahasia yang tersembunyi di bawah lantai basement gudang tersebut. Ternyata, kecurigaannya selama ini memang benar. Di tempat itu, ia menemukan berbagai sesajen serta sekelompok pemuja iblis yang sedang menjalankan ritual mereka. Setelah berhasil menghajar mereka semua, cerita kembali beralih ke rumah ketika salah satu penjaga mencoba membunuh Saron. Karena Kim tidak terlalu mahir bertarung, ia tidak mampu melawan saat penjaga tersebut memukulnya hingga babak belur.
Sampai akhirnya Bao datang tepat waktu dan menghentikan kejadian itu. Ketika Saron masih dalam keadaan pingsan, iblis itu masuk ke alam bawah sadarnya dan mengatakan bahwa usaha mereka selama ini sia-sia. Tidak lama kemudian muncul wujud asli iblis itu dari gumpalan awan hitam yang berbentuk seperti seekor banteng. Setelah melihat bentuk aslinya, Saron akhirnya mengetahui nama sekaligus jenis iblis tersebut. Makhluk itu adalah iblis bernama Molok yang terkenal gemar memakan jiwa anak-anak dan remaja yang masih belia. Walaupun nama dan asal-usulnya telah diketahui, proses pengusiran tetap tidak semudah yang dibayangkan. Molok kembali melantunkan mantra yang kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan sungguh, betapa mengerikannya kekuatan Molok ketika ia membuka portal iblis untuk membawa Enso masuk bersamanya. Namun dengan sisa tenaga yang mereka miliki, Jungwon, Kim, dan Bao berusaha menarik Enso menggunakan seutas tali, sementara Saron terus membaca mantra yang perlahan melemahkan energi jahat Molok. Karena gagal menyeret Enso masuk ke dalam portal, banting iblis itu akhirnya keluar dari portal dengan tujuan menariknya secara langsung. Akan tetapi, berkat kekuatan serta pukulan iblis yang selama ini bersemayam dalam dirinya, Bao berhasil menghancurkan Molok hingga makhluk itu benar-benar lenyap untuk selamanya. Dengan hilangnya Molok, ketegangan yang mereka alami akhirnya berakhir. Enso pun sadar kembali dan kondisinya pulih seperti semula. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi tantangan besar masih menanti mereka bertiga. Sebab iblis Molok kemungkinan akan kembali dengan rencana yang lebih berbahaya. Tamat. Ending yang sangat mengkuntikan. Sebelum saya akhiri, coba tuliskan di kolom komentar jurik atau setan apa saja di daerah kalian yang paling menyeramkan.